Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh dua orang penulis dari Jepang yang bernama Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Nah, bagi rekan-rekan yang penasaran, ini buku tentang apa sih? Kalau di covernya itu digambarkan bahwa dalam buku ini tuh akan menggambarkan dan menjelaskan fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan juga meraih kebahagiaan sejati. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bahagia gitu ya, tapi selama ini kayaknya masih susah untuk bahagia, sepertinya buku ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Dan untuk itu, yuk nggak usah berlama-lama, kita mulai saja reviewnya. Buku ini ditulis oleh dua orang seperti yang saya tadi sempat sampaikan. Yang pertama adalah Ichiro Kishimi yang merupakan seorang filsuf dan juga psikolog Adlerian dan juga penerjemah bahasa Inggris dan juga dia fasih berbahasa Jerman. Ichiro Kishimi ini lahir tahun 1956. Nah, aktivitas sehari-hari ini memang Ichiro Kishimi ini banyak dia mengajar tentang psikologi pendidikan dan juga psikologi klinis di Meiji School of Oriental Medicine di Sueta, Osaka. Nah, saat ini Kishimi ini memiliki kantor konseling dan banyak mencurahkan waktunya untuk memberikan bimbingan konseling ataupun memberikan ceramah tentang psikologi Adlerian serta tentang pendidikan anak. Nah, di buku kali ini Kishimi nggak menulis sendirian karena dia juga dipandu oleh seorang penulis dan juga memang pemenang penghargaan yang sudah banyak gitu ya mendapat penghargaan melalui tulisannya yang bernama Fumitake Koga. Yang memang Fumitake Koga ini memang secara sejarahnya dulu ketika muda memang juga akhirnya banyak mendapatkan insight kayaknya tentang dunia psikologi Adlerian dan memang dia sangat terinspirasi dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari psikologi Adlerian ini. Nah, itu memang akhirnya karena ketertarikan dari Fumitake Koga ini akhirnya dia mengunjungi ya Ichiro Kishimi di Kyoto dan mengumpulkan banyak esensi-esensi yang dipahami oleh Kishimi dan juga kemudian mencatat catatan yang akhirnya catatan itu kemudian menjadi buku ini. Buku yang gambarannya ini, buku ini nanti akan ada percakapan antara dua orang, antara pemuda dan juga filsuf. Jadi memang secara umum buku ini nanti itu akan berisi tentang percakapan-percakapan antara seorang pemuda dan juga psikolog tadi itu. Gambaran buku ini tentang apa sih? Ya memang seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, ada percakapan yang ini oleh pemuda yang dia mencari pertanyaan, dia mencari jawaban-jawaban yang kemudian bisa pas untuk dirinya kayaknya ketika dia menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang kemudian menjadi topik pembahasan dalam hidup sehari? Pernah nggak sih kita tuh merasakan ada hambatan, tantangan sehingga kita akan susah untuk bahagia. Kita susah untuk bahagia karena kita rasa ada banyak tantangan, hambatan, kesulitan dalam hidup itu yang membuat akhirnya kita itu susah buat bahagia. Nah, dalam buku ini tuh akan dibahas gimana sih caranya biar kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang bukan kebahagiaan semu tapi memang kebahagiaan yang kekal dan terus ada dalam diri kita. Lewat apa? Memang nanti kita akan diminta untuk merubah sudut pandang kita, terutama ketika kita memandang sebuah permasalahan yang memang disampaikan nanti tidak dengan terkesan mengajari, tapi semacam ada cerita, percakapan antar dua orang ini yang membuat kita akhirnya merenung. Kebahagiaan sebenarnya itu seperti apa sih? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu, terutama kaitannya dengan kehidupan kita. Banyak percakapan-percakapan antara pemuda dan filsuf di buku ini itu yang akhirnya secara nggak langsung membuat kita mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada dalam diri kita saat ini tentang kebahagiaan yang kita rasakan dalam keseharian. Secara umum buku ini nanti ada 5 malam, tapi menurut saya yang menjadi penting ada 4 malam yang akan saya bahas di review kali ini. Kenapa kok ada 5 malam? Karena memang nanti ada momen-momen yang di sini 5 kali momen di mana mereka terjadi percakapan. Malam pertama itu adalah ketika mereka filsuf dan juga pemuda ini pertama kali bertemu, yang kemudian dilanjutkan minggu selanjutnya di malam kedua dan sebagainya. Jadi memang banyak percakapan-percakapan dari 5 kali pertemuan mereka ini. Di malam pertama membahas tentang menyangkal keberadaan trauma.
Dan yang di bagian kedua, di malam kedua itu mulai masuk lebih dalam lagi, dibahas tentang semua persoalan ternyata tentang hubungan interpersonal. Wah, menarik sekali ya. Dan di malam ketiga dibahas tentang menyisihkan tugas-tugas orang lain yang konon kata itu membuat kita itu seringkali terbebani. Dan di malam keempat adalah membahas tentang di manakah pusat dunia ini. Dan untuk itu yuk kita bahas masing-masing pembahasannya ya. Di bagian pertama atau malam pertama ini menyangkal keberadaan trauma. Di bagian ini menggambarkan percakapan pertama antara filsuf Adlerian ini dan yang berjumpa dengan pemuda ini, dan kemudian membahas tentang kaitannya manusia itu bisa berubah. Tapi sebenarnya mereka memilih untuk tidak berubah. Kalau di sini digambarkan bahwa ketika ada orang itu trauma, orang melihat bahwa trauma itu ada hukum sebab akibat, yang kalau di sini menggunakan istilah etiologi, yaitu ada studi tentang hukum sebab akibat. Nah, trauma ini dilihat dari dulu di masa lalu dia itu ada apa yang itu menyebabkan di masa kini. Nah, di bagian ini itu tidak berlaku di buku ini. Kenapa? Karena di sini itu menggambarkan tentang ilmu teleologi atau ilmu yang mempelajari tujuan. Artinya ketika orang itu ada trauma, itu ada tujuannya. Bisa jadi ketika dia trauma dengan berdebatan, dia trauma karena pernah berdebat dengan seseorang di masa lalunya gitu ya. Itu bukan karena dulu ada permasalahan itu sehingga menyebabkan dia sekarang trauma, enggak. Tapi kita lihat dari sudut pandang tujuannya apa. Tujuannya kenapa dia trauma? Dia kemudian menghindar ketika ada berdebat, dia lari ketakutan ketika ada debat yang cukup memanas. Itu kenapa? Ternyata ya karena memang dia memilih untuk menghindari. Nah, ini tujuannya apa? Menghindari, mengamankan diri dia dari ketidaknyamanan ketika terjadi perdebatan itu. Jadi kita nggak berbicara masa lalunya, tapi masa kini. Apa tujuannya? Maka ya kemudian studi tentang sebab akibat tadi itu menjadi tidak berlaku. Loh, kok bisa nggak berlaku? Kenapa kok di bagian ini membahas tentang itu nggak berlaku, tentang etiologi? Ada hukum sebab akibat itu. Karena kalau menurut teleologi itu, ya kalau ada hukum sebab akibat, sebenarnya ketika ada sebab yang sama, misalkan ini, ada banyak orang yang berdebat semasa kecil dengan orang tua, dengan rekan-rekannya. Tapi kenapa ketika besar, mereka ada orang yang trauma, mereka takut dengan konflik, tapi ada orang yang santai-santai aja gitu. Artinya apa? Kalau ada hukum sebab akibat, di buku ini dibahas bahwa ya sebenarnya orang yang masalah sama harusnya ketika dia besar saat ini, ya kendalanya pun akan sama gitu. Tapi kenyataannya kan ada orang yang santai-santai aja. Dia tidak menganggap itu sebagai suatu masalah. Maka di malam pertama ini mulai disangkal tuh bahwa trauma itu tidak ada. Itu adalah mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Dia yang memilih untuk trauma itu ada karena apa? Dia tidak nyaman dengan kondisi-kondisi yang diciptakan tadi itu. Di malam kedua, di bagian buku ini membahas tentang sebenarnya hidup itu sederhana. Tadi kalau di bagian tadi semua orang tuh bisa berubah, trauma itu nggak ada gitu ya. Di sini di malam kedua ini tentang ya semua masalah dalam kehidupan kita itu sebenarnya intisarinya adalah tentang hubungan interpersonal atau hubungan antara kita dengan orang lain di sekitar kita. Ya memang di bagian ini tuh membahas tentang permasalahan kita itu nggak jauh-jauh kok pasti ada hubungannya dengan orang lain. Karena ya kita itu seringkali itu memiliki keinginan, harapan itu, kebutuhan untuk diakui orang lain. Kita ingin agar mendapatkan pengakuan orang lain. Kita ingin diapresiasi orang lain. Makanya kita melakukan banyak hal. Kita berusaha tampak keren karena kita ingin diapresiasi orang lain. Dan kalau kemudian orang itu nggak mengapresiasi, kita stres, kita tertekan. Masih di bagian ini juga ya, yang membahas tentang sebenarnya masalah dalam hidup kita itu semua tentang hubungan kita dengan orang lain. Di sini dibahas bahwa kita itu kan seringkali merasa insecure. Ngelihat orang ganteng, kita ngerasa kayaknya nggak ganteng, akhirnya insecure dengan diri sendiri. Ngelihat orang kok kayaknya kemampuannya keren, aku kayaknya nggak punya kemampuan seperti itu, kita insecure lagi. Maka pada dasarnya masalah dalam kehidupan manusia itu selalu berhubungan dengan orang lain. Maka di bagian ini juga dibahas bahwa Adler aja bilang bahwa seorang manusia itu untuk menyingkirkan semua masalah di dunia adalah ya menjalani hidupnya sendirian. Karena pangkal permasalahannya adalah orang lain. Karena kita terlalu mudah melihat orang lain. Kita ingin disukai orang lain. Ini kalau berhubungan dengan bukunya ya. Kita ingin disukai orang lain. Akhirnya apa? Membuat kita tertekan, stres, dan lagi-lagi menjadi masalah. Maka di bagian malam ketiga ini dibahas tentang menyisihkan tugas orang lain. Nah ini kalau kita mau hidup bahagia ya kita harus mulai memilah-milah tuh mana yang tugas kita dan mana yang tugas orang lain. Di malam ketiga ini menceritakan pertemuan yang ketiga kalinya antara filsuf dengan pemuda. Membahas tentang tugas yang harus diselesaikan sendiri oleh orang itu. Di sini digambarkan atau dikasih analogi gitu ya. Ada anak yang kesulitan, ada masalah. Menghadapi masalahnya, dia susah menghadapi masalahnya dan orang tua akhirnya ikut campur.
Nah, di sini dibahas bahwa sebenarnya memberikan support kepada anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Tapi jangan lupa bahwa untuk menyelesaikan masalah, ya anak itu yang harus kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika kemudian orang tua itu mengambil kendali atas permasalahan anaknya, ya mungkin masalahnya akan selesai, tapi anaknya tidak akan menjadi dewasa. Anaknya tidak akan terlatih karena masalah itu. Kenapa? Karena dia menggunakan bantuan orang tua. Dan lagi-lagi untuk menyelesaikan masalah yang tadinya itu kemudian diambil oleh orang tuanya tadi itu menggunakan cara orang tua. Sehingga akhirnya anak akan melihat angle, oh orang tua saya seperti ini. Sehingga akhirnya ya membuat anak itu nggak mandiri karena dia melihat pola yang dihadapi sama orang tuanya dan dia nggak berproses sendiri. Maka ya, tapi justru ketika kita terbiasa untuk mengambil tadi tugas-tugas karena kita merasa orang tua harus membantu anaknya tadi itu, kita mengambil tugas-tugas anak kita, akhirnya apa? Ya orang tua itu atau diri kita akhirnya pusing sendiri. Kenapa? Karena masalahnya banyak. Contoh misalkan paling gampang di sini juga adalah ya kan orang tua sering kali ada masalah, anakku ada masalah ini, anakku ada masalah itu, anakku ada ini, ada itu dan sebagainya. Akhirnya kitanya sendiri itu susah, kita pusing. Kenapa? Karena anak kita terus-terus bikin masalah, tapi anak kita tidak tergerak untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Ya karena orang tuanya terus berusaha untuk ambil alih. Maka kalau kita mau hidup bahagia, caranya sederhana, mulai dengan singkirkan tugas-tugas orang lain. Ya kalau emang tugas untuk menyelesaikan masalah, ya suruh dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di bagian keempat, masih di buku ini juga dibahas tentang di manakah pusat dunia ini. Nah, ini menarik juga nih. Di bagian ini tuh membahas tentang fenomena orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia itu seakan-akan itu merasa bahwa dia adalah pusat dari dunia. Orang itu membantu dia. Orang itu ada di sekitarnya itu untuk membantu dia. Nah, ini adalah orang yang secara nggak langsung egois gitu ya. Kenapa? Karena merasa bahwa orang lain itu ada hidup buat membantu dia. Apa masalahnya ketika ada orang seperti ini adalah ya akhirnya ketika orang-orang itu tidak memberikan support yang dibutuhkan, orang itu nggak menolong dia ketika dia butuh, akhirnya orang itu akan kecewa, marah, gelisah, sedih, dan menganggap orang lain musuh. Karena apa? Orang lain nggak peduli dengan saya, orang lain nggak mau menolong saya dan sebagainya. Akhirnya dia marah, dia membenci orang lain dan membuat orang lain itu seakan-akan adalah musuhnya. Padahal ya kita itu bukan pusat dari dunia ini. Kita adalah bagian dari masyarakat, bukan pusatnya. Kalau digambarkan adalah globe atau bola dunia, digambarkan adalah ya kita misalkan negara Indonesia. Nah, orang lain bisa jadi adalah negara Myanmar, negara Vietnam, dan setiap orang itu punya perannya masing-masing. Maka kita bagian dari masyarakat yang lebih luas. Maka jangan merasa bahwa orang lain itu ya ada untuk diri kita. Kesimpulannya adalah buku ini tuh mengajak kita untuk hidup lebih berbahagia dan melihat dari angle yang lebih sederhana. Bahwa hidup kita itu sebenarnya sederhana. Loh, kok bisa sederhana? Ya sederhana, masalah dalam hidup kita semuanya itu hanya berhubungan dengan orang lain. Sederhana karena kalau kita mau bahagia, ya kita sisihkan tugas-tugas yang tidak menjadi tugas kita. Ya biarkan orang lain menyelesaikan tugasnya sendiri. Kita fokus hanya pada tugas kita. Dan menyadari bahwa kita bukan pusat dunia, sehingga kita nggak stres. Kalau kita ngerasa bahwa kita pusat dunia, orang ada buat diri kita, terus ternyata kenyataan nggak seperti itu, ya akhirnya kita stres. Lagi-lagi kita stres. Masalahnya adalah kita itu pingin, kita punya kebutuhan untuk disukai orang, kita punya kebutuhan untuk kemudian dilihat keren oleh orang lain. Akhirnya membuat kita stres sendiri. Kenapa? Ya karena nggak semua orang akan melakukan itu untuk diri kita. Maka bagi rekan-rekan yang ingin dapat gitu ya insight tentang gimana caranya bahagia dengan cara yang sederhana, silakan baca buku ini dan dapatkan insight-nya. Mungkin itu yang bisa saya bahas di kesempatan review kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.